Ya, seperti apa suasana jelang deklarasi Baca Pres Partai Perindo Ganjar Pranowo dan Bacawa Pres Mahfud MD di Gedung Arsip Nasional Jakarta? Kita akan bergabung dengan rekan Giselia Rahma langsung dari Gedung Arsip Nasional. Gisel, apa saja agenda deklarasi Ganjar Mahfud pada malam ini? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Pada malam hari ini pasangan Capres Cawapres Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD akan menghadiri deklarasi dan juga penerimaan dukungan dari generasi muda tokoh milenial di Gedung Arsip Nasional Jakarta Pusat. Dan dari pantauan kami saat ini terlihat di belakang saya sudah sangat ramai dan dipenuhi oleh para kaum milenial, mulai dari kaum Gen Z, Gen Y hingga tokoh-tokoh kaum muda lainnya. Dan pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Pangeran Siahaan selaku Ketua Langkah Anak Muda Republik Indonesia. Halo Mas, selamat malam. Halo, malam Mbak. Mas, hadir malam ini di deklarasi Ganjar Mahfud. Apa alasan mendukung Ganjar Mahfud? Iya, saya merasa bahwa senang sekali ya hari ini akhirnya pasangan Ganjar Mahfud bisa dideklarasikan. Dan kenapa harus Ganjar Mahfud? Ini saya rasa pasangan yang paling pas dan paling cocok untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, membawa Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan. Kita lihat ini kombinasi nasionalis religius antara Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud, syarat dengan pengalaman di berbagai level pemerintahan. Dan kedua orang ini saya rasa sangat jelas posisinya, ya, hitam dan putihnya jelas, benar dan tidak pernah abu-abu, sangat tegas. Jadi saya sangat senang sekali Ganjar Mahfud hari ini dideklarasikan. Oke, kalau untuk pasangan ini apa sih yang menarik dari pasangan ini daripada yang lainnya? Ya, ini bagaimana kombinasi yang sebenarnya saling mengisi ya, saling melengkapi. Jadi saya sudah sempat mention bagaimana Ganjar Mahfud ini kombinasi nasionalis religius, juga Pak Ganjar berpengalaman sebagai anggota parlemen legislatif, 2 periode menjadi gubernur Jawa Tengah. Pak Mahfud juga berpengalaman di pemerintahan sebagai menteri, anggota parlemen juga. Dan kalau kita lihat dan ketua MK juga jangan dilupakan juga. Dan kita tahu bagaimana tantangan Indonesia ke depan ini kan sebenarnya makin berat. Jadi kita membutuhkan pemimpin yang mengerti bagaimana perjuangan dan penderitaan rakyat yang lahir juga dari masyarakat dan tahu bagaimana disejahterakan. Jadi saya rasa Ganjar Mahfud memang yang paling pas sih. Oke, nah salah satu kegiatan ini kan nanti ada yang namanya sesi mendengar Mahfud Ganjar dengan aspirasi tokoh muda. Nah, apa yang Mas harapkan dengan adanya sesi aspirasi tokoh muda ini? Iya, kalau kita lihat kan sebenarnya tantangan zaman ini semakin dan juga berubah-ubah ya. Setiap generasi itu challenge-nya berbeda. Mungkin generasi sebelumnya tahun 90-an, 2000 dengan sekarang mungkin berbeda sekali. Nah, kita perlu mendengar sebenarnya apa sih yang menjadi kebutuhan dari generasi muda sekarang. Apakah itu menyangkut soal kesejahteraan, menyangkut soal penyediaan lapangan pekerjaan, atau soal perumahan, atau bahkan hal-hal yang seperti kesehatan mental misalnya. Nah, kita perlu tidak hanya menyampaikan, tapi juga mendengar bagaimana keluh kesah dari para generasi muda ini. Oke, terakhir nih Mas, apa sih harapan Mas terhadap adanya deklarasi Ganjar Mahfud dengan kaum muda ini? Ya, harapan kita adalah generasi muda Indonesia bisa melihat bagaimana pasangan kombinasi Ganjar dan Mahfud ini adalah pasangan yang paling mengerti sebenarnya apa yang dibutuhkan dan apa yang diinginkan oleh generasi muda Indonesia. Jadi kalau kita lihat Ganjar Mahfud, anak muda harusnya semua mendukung. Oke, terima kasih Mas Pangeran. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Pangeran Siahaan, salah satu tokoh muda milenial yang datang dan juga hadir di deklarasi Ganjar Mahfud pada malam hari ini. Dan pemirsa, seperti diketahui bahwa sebelumnya Mahfud MD ini telah ditetapkan sebagai pendamping Ganjar pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. Dan adapun beberapa alasan Mahfud ini dipilih sebagai pendamping Ganjar.
diantaranya yaitu Mahfud ini merupakan sosok intelektual yang mumpuni dan penuh dengan pengetahuan dan juga pengalaman yang luas di bidang legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Selain itu Mahfud juga dikenal sebagai pendekar hukum dan juga pembela wong cilik. Dan pemirsa, selanjutnya mari kita nantikan sama-sama keseruan bagaimana interaksi antara Ganjar Pranowo, Mahfud MD beserta para tokoh muda milenial malam hari ini. Sementara itu kembali ke Anda.